teman-teman semua, aku udah lama banget gak bikin video di sini, tapi hari ini welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu buat teman-teman karena aku udah lama banget gak bikin video di YouTube karena alhamdulillah beberapa bulan yang lalu aku lagi sibuk banget ngurusin skripsi untuk kelulusan aku, dan juga aku ada pekerjaan yang masih belum bisa ditinggalkan. Jadi akhirnya masih belum ada waktu free untuk bikin video kayak gini. Tapi alhamdulillahnya hari ini aku ada waktu luang dan akhirnya kita bisa sharing-sharing lagi di YouTube aku. Hari ini kita mau bahas apa? Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian tentang setting boundaries. Nah, di video ini kalau kalian ingat, aku pernah menyinggung sedikit tentang boundaries untuk kalian yang udah join organisasi, supaya kalian itu nggak terlalu kelelahan secara fisik maupun mental, dan supaya aspek-aspek kehidupan kalian yang lain itu tetap seimbang dan gak jomplang. Nah, hari ini aku mau bahas tentang apa itu setting boundaries, kenapa kita harus punya, dan bagaimana cara bikin batasan yang sehat di kehidupan kita. Sebelum masuk ke materinya, aku mau tanya dulu ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasain berada di suatu kondisi atau suatu situasi di mana kalian itu merasa terlalu berkorban banyak untuk sesuatu, baik itu di pekerjaan, di organisasi, atau mungkin di sebuah perkumpulan atau circle, atau di keluarga kalian, atau mungkin di teman-teman dekat kalian. Terus kalian pernah nggak sih ngerasa dimanfaatkan sama beberapa oknum hanya karena kalian itu kerjanya bagus, hanya karena kalian tuh baik, kalian suka membantu, atau kalian tuh mudah untuk dimintai tolong, sampai akhirnya kayak semua kalian yang dimintai tolong, kalian yang harus ngerjain. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Terus bikin kalian kayak jadi ngerasa bertanya-tanya, kenapa aku jadi se-effort ini ya? Kan padahal orang-orang gak kayak aku. Tapi yang perlu kalian ketahui, hal-hal tersebut itu bisa terjadi karena kalian mengizinkan diri kalian berada di situasi tersebut. Nah, itulah mengapa kita itu penting untuk punya boundaries di kehidupan kita. Nah, buat gambaran mudahnya, sebenarnya setting boundaries itu kalau menurut Dr. Henry Cole, dia tuh kayak rumah. Jadi rumah itu kan ada pagernya, ada pintunya, ada kamarnya, ada kamar tidur, ada kamar keluarga, ada kamar tamu, kemudian ada ruang tamunya juga, ada dapur, dan lain sebagainya. Nah, boundaries atau batasan itu adalah kita memilih atau memilah orang-orang mana aja yang bisa masuk ke rumah kita, siapa yang cuma bisa sampai ke ruang tamu aja, dan bahkan siapa juga yang nggak boleh masuk rumah kita dan cuma boleh sampai pagar aja. Nah, seperti itu juga setting boundaries di kehidupan kita. Kita harus bisa memilih hal-hal yang bisa kita toleransi itu apa aja, orang-orang tuh bisa memperlakukan kita sampai mana, dan mana hal-hal yang benar-benar nggak bisa kita terima. Buat teman-teman aku yang sekarang lagi pengen buat setting boundaries atau punya batasan yang sehat di kehidupannya, salah satu cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa ngelis value-value apa yang kalian pegang, yang menurut kalian penting, dan hal-hal apa sih yang sebenarnya bikin kalian gak suka dari perlakuan orang lain, dan hal-hal yang masih bisa kalian toleransi dari orang lain. Kayak misalkan kalian tuh gak suka kalau misalkan kalian ditelepon waktu weekend, atau kalian tuh gak suka kalau misalkan ada orang yang ngasih nomor kalian tuh tanpa izin ke orang lain. Itu salah satu contoh boundaries juga yang bisa kalian terapkan atau bisa kalian pegang kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah melakukan hal tersebut, kalian bisa coba berikan batasan kayak aku nggak mau ditelepon kalau misalkan lagi weekend, aku harus terakhir banget rapat itu adalah jam 10 malam kayak gitu. Kalian punya list-list batasannya apa aja. Setelah itu kalian bisa coba untuk terapkan, kalian coba dulu apakah nyaman, apakah berhasil, dan apakah membuat kehidupan kalian jadi lebih baik lagi. Kalau misalkan ada kasus ketika kalian menerapkan boundaries dan ada orang yang mungkin nggak suka sama hal tersebut, kalian bisa coba komunikasikan dengan baik dan terbuka, dengan cara yang baik, dengan cara yang enggak menyinggung atau menyakiti mereka juga. Kalah penting juga untuk aku ingatkan adalah kita harus bisa berani untuk berkata tidak. Jangan jadi people pleaser, karena kita tuh hidup bukan buat orang lain, kita tuh hidup buat diri kita sendiri. Jangan menyenangkan semua orang, kita hidup bukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain, tapi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri. Salah satu pengingat buat kalian, kalau misalkan di tengah-tengah kalian menerapkan boundaries, terus kemudian kalian ketemu dengan orang-orang yang cranky atau mereka merasa kayak nggak nyaman dengan boundaries kalian, kalian harus ingat bahwa orang yang baik, orang yang sayang sama kalian, itu seharusnya bisa menghargai keputusan, prinsip, dan value yang kalian anut.
sedikit penutup dari aku. Kalian harus ingat bahwa kalian tuh perlu untuk menomorsatukan diri kalian. Kalian perlu untuk sayang sama diri kalian, perlu untuk aware sama diri kalian. Boleh untuk membantu orang lain, boleh untuk menjadi baik sama orang lain, tapi kita nggak boleh menomorduakan diri kita nggak boleh jahat sama diri kita sendiri. Gitu aja dari aku sharingnya hari ini. Semoga apa yang aku bagikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa bikin aku serta kalian menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di next video.